Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mendorong transformasi dan penguatan kinerja Korps Brimob Polri saat memberikan arahan pada hari ketiga Rapat Kerja Teknis atau Rakernis Brimob 2026 yang diikuti personel Brimob dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pelaksanaan hari ketiga Rakernis Korps Brimob Polri pada 23 April 2026 yang berlangsung di Gedung Satya H. Prabu Mako Korps Brimob Polri Kelapa II Depok, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya transformasi Brimob melalui penguatan unit khusus seperti diving dan rescue unit. Langkah ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi tugas operasi dan situasi darurat. Wakapolri menerangkan peningkatan juga harus dilakukan terhadap kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetisi serta melibatkan aspek pengawasan, kepemimpinan, dan teknologi informasi. Selain itu dari bagian tata kelola yang baik dapat membangun organisasi yang profesional dan akuntabel. Transformasi Brimob dalam menghadapi situasi ancaman asimetris dan hybrid, ini dari hasil kajian-kajian akademik, dan dari data dan literasi yang saya miliki, ya saya bisa memberikan transfer knowledge lah kepada teman rekan-rekan. Ancaman asimetris ini harus betul-betul kita siap menghadapi. Ya, peningkatan kapabilitas operasional, untuk rekan-rekan harus betul-betul mempersiapkan money, material, metodenya. Kemudian peningkatan intelijen dan teknologi. Kemudian untuk konflik sosial ini juga akan kita hadapi di tahun-tahun yang cukup panjang. Tantangan digital ini merupakan suatu keharusan bagi rekan-rekan untuk terus beradaptasi dengan tantangan digital tersebut. Kemudian rekomendasi implementasi di roadmap ini yang bisa saya tawarkan. Bagaimana kita harus betul-betul mampu membangun fondasi yang kuat, ya, dari sisi sistem, dari sisi sarana prasarana, dan dari sisi SDM. Kemudian standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Makanya bintara-bintara baru Pak Dankor yang saat ini sedang dididik di SPN harus ada standarisasi Pak Dankor. Brimob memberikan kontribusi dari Pak Wadankor yang hadir. 50% pasukan-pasukan perdamaian PBB yang dimiliki oleh polisi itu adalah pasukan-pasukan Brimob kita. Dari level mulai Tamtama, Bintara, Perwira sampai dengan komandan-komandan kontingennya. Ya, ini saya minta tolong terus ditingkatkan terus. Korps Brimob Polri diharapkan siap menghadapi berbagai ancaman termasuk kejahatan transnasional, ancaman hybrid, serta potensi bencana alam dan karhutla. Dengan penguatan strategi dan teknologi, Brimob diharapkan tetap menjadi garda terdepan Polri dalam menjaga keamanan nasional. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Selain itu, pemirsa, dalam Rakernis Korps Brimob Polri tahun 2026, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengajak seluruh personel Brimob untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Wakapolri menegaskan antisipasi dini dan peningkatan kemampuan personel menjadi kunci dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Hal ini disampaikan dalam Rakernis Korps Brimob Polri tahun 2026 di Mako Korps Brimob Polri Kelapa II Depok pada Kamis 23 April 2026. Wakapolri menyebutkan potensi bencana alam dan karhutla masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, personel Brimob diminta siap merespon cepat dan tepat dalam setiap penanganan saat di lapangan. Selain itu, Wakapolri juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar instansi serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung operasi penanganan bencana. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terpadu. Rekan-rekan yang saya hormati, ini juga harus kita antisipasi tentang karhutla. Ya, tolong ini peralatan-peralatan cek ulang kembali. Kemudian terkait penanganan bencana alam, ya kita sudah hafal lah. Ketika sudah masuk bulan ya Oktober, November, Desember, kemarin jauh sebelum kejadian yang ada di mana? Yang ada di Aceh, kemudian di Sumut, kemudian yang ada kejadian di Sumbar, kita sudah apel siaga dulu di sini di bulan Oktober ya Pak Dankor. Jadi ketika ada kejadian, langsung kita bisa cepat. Pokoknya sudah bulan semua terkait menyangkut masalah kemampuan SAR Brimob harus dipersiapkan.
ya cek ulang lagi. Kalau sebelum berper, ya udah kita pasti harus menghadapi situasi potensi konflik sosial. Tapi ketika kita mampu menangani bencana alam di sana, di Aceh, di Sumut dan di Sumbar, peran BRIMOB sangat vital, itu langsung naikkan public trust kita. Kemudian untuk transformasi strategi Korprimob dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, ya saya singgung kembali bagaimana kemampuan-kemampuan yang terus harus dikembangkan oleh BRIMOB. Ya, ancaman asimetris ini merupakan suatu keharusan ketika nanti teman-teman akan dilibatkan di dalam penanganan kejadian transnational crime, penanganan kejahatan lintas batas, penanganan kejahatan penyeludupan. Penyeludupan yang paling bahaya adalah penyeludupan yang terkait dengan masalah kimia, bahan radioaktif. Ini teman-teman BRIMOB yang punya kemampuan itu. Selain itu, Wakapolri juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan penempatan sesuai dengan kompetisi yang akan menjadi langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan personel. Wakapolri juga berharap Korps Brimob Polri mampu menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi bencana demi menjaga keselamatan masyarakat. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, Divisi Humas Polri terus menguatkan peran strategis pada media internal melalui sosialisasi Polri TV dan majalah TB News sebagai upaya membangun komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan kolaboratif. Sosialisasi peran strategis Polri TV dan majalah Tribrata News dalam rangka penguatan institusi Humas Polri berbasis kolaboratif yang digelar oleh Divisi Humas Polri pada Kamis 23 April 2026 yang berlangsung di Grandika Hotel, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat utama Humas Polri, PPID, mahasiswa STIK PTIK Lemdika Polri, serta dari berbagai satuan kerja yang mengikuti secara luring maupun daring. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan perkembangan lingkungan strategis menuntut Humas Polri untuk lebih adaptif dan responsif dalam mengelola informasi publik sehingga media internal dan kepolisian dapat menjadi wujud dari akuntabilitas. Artinya ada setidaknya 4 fungsi media yang secara konvensional. Informasi, fungsi edukasi publik, fungsi untuk hiburan, entertainment, dan fungsi kontrol sosial. Kita gunakan TV Polri dan Tribrata News sebagai bagian daripada wujud akuntabilitas yang visible kalau di TV Polri. Pada kesempatan yang sama, Kabag Pensat Divisi Humas Polri selaku Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan bahwa media internal Polri TV dan majalah Tribrata News memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi positif terkait kinerja dan kebijakan Polri serta menjadi sarana komunikasi publik yang akurat, transparan, dan berimbang. Menghadapi perkembangan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang sangat cepat, diperlukan strategi pemanfaatan dan penggunaan media yang handal dengan penyampaian pemberitaan secara cepat dan akurat. Sebagai institusi pelayanan masyarakat, Humas Polri melalui TV Polri dan Tribrata News dituntut dapat berperan aktif dalam memproduksi dan melayani pemberitaan secara luas sebagai upaya memperkuat pemberitaan yang positif terhadap kebijakan strategis pemerintah termasuk institusi Polri. Rangkaian kegiatan sosialisasi diisi dengan paparan dari narasumber. Di antaranya adalah Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, pengamat media Adi Prayitno, serta Kris Wijayanto dan Fahriadi Nur selaku praktisi media. Materi yang disampaikan para narasumber bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif terkait pengelolaan informasi, peningkatan engagement, serta pentingnya amplifikasi konten positif dan humanis Polri. Selain itu, dalam kegiatan ini juga Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mensosialisasikan platform Data Exchange Platform Online Transmission atau DEPOT dari Polri TV sebagai sarana terintegrasi untuk pengiriman dan distribusi konten dari seluruh satuan kerja hingga ke tingkat kewilayahan. Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi kehumasan
mengoptimalkan media internal, serta membangun komunikasi publik yang lebih terbuka dan responsif. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Selain itu, pemirsa, pada sosialisasi peran strategis media internal yang digelar pada Kamis 23 April 2026, Karopenmas Divisi Humas Polri tekankan kolaborasi dan awareness dalam penguatan komunikasi internal Humas Polri. Dalam kegiatan sosialisasi peran strategis media internal Polri, Karopenmas Divisi Humas Polri menyampaikan bahwa terdapat dua saluran komunikasi yang harus dikelola secara maksimal, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Evaluasi sistem dan penanganan peristiwa agar potensi gangguan informasi dapat diantisipasi sejak awal. Di fungsi kehumasan Polri, ini ada dua saluran komunikasi ya, baik eksternal maupun internal. Secara sosialisasi pada hari ini terkait dengan komunikasi internal. Ada beberapa sistem yang perlu kita lakukan evaluasi pada aspek berbagai peristiwa. Yang pertama tentu Humas Polri adalah kegiatan yang menjadi fungsi utama di kepolisian itu lebih pada mengawali. Artinya adalah ketika menghadapi suatu peristiwa, tentu segala potensi yang menjadi potensi pada gangguan komunikasi sampai dengan gangguan suatu citra dan reputasi Polri ataupun menggradasi kepercayaan publik, ini sudah bisa teratasi sejak awal. Di kesempatan yang sama, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan dalam paparannya bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari proses komunikasi yang bertujuan untuk membangun awareness, pemahaman, hingga implementasi di lapangan. Ya, kita punya alat, sentimen negatif, sentimen netral. Ukurannya itu, yang dilihat adalah kuantitasnya di ukuran. Tetapi yang lebih kualitasnya lagi adalah awareness. Ketika kita muncul dan melakukan komunikasi, sadar nggak masyarakat? Accepted nggak? Diterima nggak? Kemudian yang terakhir adalah action-nya partisipan. Dengan sinergi yang kuat serta pemanfaatan media internal secara optimal, diharapkan Humas Polri mampu memproduksi dan menyebarluaskan informasi positif secara masif, sekaligus membangun reputasi institusi yang kredibel, transparan, dan dipercaya oleh publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.